Dalam hitungan jam, publik akan menyaksikan debat antar calon wakil presiden. Masing-masing kandidat mengklaim tak banyak melakukan persiapan untuk menghadapi debat kedua pilpres ini. Umumnya mereka hanya mematangkan visi misi serta data terkait perekonomian. Kami persilakan Bapak. Publik kini menantikan pelaksanaan debat perdana calon wakil presiden yang akan digelar malam nanti. Format debat seperti pada debat pertama dinilai memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Ketua KPU RI Hashim Ashari menyebut, dalam debat cawapres nanti malam, para peserta diperbolehkan membawa alat tulis. Selain itu, KPU RI akan menyiapkan podium untuk penyelenggaraan debat sesuai usulan tim kampanye ketiga paslon. Nah, di podium itu diberikan kesempatan untuk menyiapkan alat tulis ya, pulpen dan kertas. Hanya saja alat bantu yang lain, teleprompter atau iPad atau yang lain-lain tidak diperbolehkan. Jadi alat bantu yang diperbolehkan, yang disepakati adalah alat tulis berupa kertas dan pulpen atau alat tulis ya. Dan di pertama juga kemarin tidak ada alat bantu yang digunakan oleh masing-masing. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan, dirinya menyiapkan diri dengan membaca visi misi pasangan Amin yang akan dibawanya dalam acara debat nanti malam. Dan tentu ini pekerjaan yang harus serius karena memilah-milah dengan 6 tema itu harus kita pilah-pilah mana yang fokus dari visi misi Amin itu. Persiapannya hanya di situ. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, mengaku siap mengikuti debat Cawapres. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku tidak akan membawa keberhasilan Kota Solo dalam debat. Kemarin Kota Solo juga sempat Kita yang makro-makro aja. persiapan debat sejauh ini seperti apa, Mas? Nggak ada yang mau dibawa, Mas, kan Solo banyak keberhasilannya nih, Mas, selama 2 tahun ini. Nggak ada yang mau dipakarkan. Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi debat. Menko Polhukam itu menyebut setiap gagasan calon hanya perlu menambah wawasan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran, oh ini bicara apa nih, oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi, itu kan tiap hari ada di koran. Itu Soal ekonomi, ini kan pokoknya saya siap, saya nggak harus tahu dia sosok bagaimana. tapi katanya, Mas, Debat Cawapres akan menjadi kesempatan bagi paslon merebut suara dari pemilih bimbang. Strategi komunikasi para kandidat tertentu akan sangat menentukan. Teman-teman itu pasti sudah punya ya Pak Edi. Itu ceruk pasar mana yang belum mereka raih. Jadi kalau ceruk pasar itu membutuhkan pertanyaan TikTok, dia pertanyaannya TikTok gitu. Akan mendukung. Iya, karena dia lihat, oh di ceruk itu nih, kita masih harus memperoleh pemilih bimbang itu untuk masuk ke kita gitu. Dari 8 tema yang sudah ditetapkan KPU, salah satu isu yang paling dinanti sepertinya yang terkait dengan ekonomi kerakyatan, seperti mewujudkan harga pangan yang murah dan mengupayakan penyediaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran. Pasangan yang pertama, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mengusung Indonesia Adil Makmur
unggul, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, dan mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.